Salam Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Karena hidup kita adalah pujian bagi Tuhan, yaitu pujian yang menyenangkan hati Tuhan, maka hidup kita harus terus diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa agar Tuhanlah yang menolong kita untuk memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, Tuhan yang menolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini sepanjang hari saya berikan tema Jesus the Great Healer. Yesus sang penyembuh. 5 kali kebaktian tentunya selalu beda-beda. Semua menceritakan satu segmen daripada kesembuhan yang Tuhan berikan. Di CGCG juga hari-hari ini mendoakan orang sakit, bukan hanya hari-hari ini sebenarnya, tapi Jumat Agung itu klimaks. Kita benar-benar mencetuskan bahwa gereja ini percaya divine healing. Gereja ini percaya kesembuhan ilahi. Saya rasa itu, bukan saya rasa, itu Alkitabiah. Bayangin kalau Alkitab kita dipotong semua mujizatnya yang pernah ada, tipis sisanya. Kita percaya bahwa Allah kita itu supranatural, dan Yesus datang ke dunia sebagai manusia, tapi dia membawa suatu pelayanan yang sorgawi. Dan Yesus ini gak pernah berubah loh, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hanya mungkin kita pernah melihat orang-orang sekeliling kita sakit dan tidak sembuh, bukan berarti Allah kita bukan seorang penyembuh. Ada banyak hal yang mungkin kita pertanyakan sampai nanti suatu hari kita ke sorga. Tetapi jangan sampai kita underrating, jangan sampai kita mengabaikan kesaksian-kesaksian kesembuhan yang banyak tak terhingga. Orang-orang yang bangkit dari situasi yang tidak memungkinkan. Bukan hanya healing secara fisik, tapi mujizat secara nyata dalam kehidupan. There's so many testimonies, terlalu banyak yang kita bisa, yang untuk kita abaikan. I believe Jesus is the great healer. Apakah Anda pernah mendoakan seseorang, orang itu belum sembuh? Yesus tetap adalah Yehovah Rafa. Dan kita harus tetap berdiri pada poros itu. Dan kita akan melihat lebih banyak orang lagi yang akan disembuhkan di dunia. Melalui gerejanya, gereja adalah rumah kesembuhan itu. Gereja adalah house of healing. Saya yakin hari ini juga sama. Saya minta Anda dengan sungguh-sungguh untuk percaya. Percaya kepada Tuhan dan janjinya, bukan hanya untuk dirimu tapi untuk orang lain juga. Saya ajak kita melihat satu mujizat di awal-awal ministrinya Tuhan Yesus di atas muka bumi 2000 tahun lalu. Markus pasal yang ke-1 ayat 29 sampai 34. Yesus menyembuhkan ibu mertua seseorang, yaitu ibu mertua Petrus, dan menyembuhkan orang-orang lain juga di rumah itu. Kita baca ya, ayat 29 saya bacakan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Sebuah kejadian yang sederhana. Kesembuhan yang tercatat di sini seolah-olah tidak sensasional. Hanya sembuh dari demam saja. Tapi demam itu ada banyak. Hari ini ilmu kedokteran dan kesehatan sudah sangat maju. Kita tahu demam itu bisa disebabkan oleh macam-macam, tapi saya bukanlah orang yang berotoritas untuk bicara dari sisi ilmu. Ada juga demam berdarah dan sebagainya. Perkara kecil pun bisa komplikasi. Tapi hari itu Tuhan sembuhkan ibu mertua Petrus. Tidak ada kesembuhan yang terlalu besar bagi Tuhan. Tidak ada kesembuhan yang terlalu kecil. Karena Allah kita itu maha besar.
Dan Tuhan Yesus mati di kayu salib itu, Yesaya 53, tentunya yang terutama, ultimately, yang paling tinggi adalah untuk menebus dosa manusia. Tapi jangan sampai klosal-klosalnya itu kita korting. Karena di dalam Yesaya 53 dinubuatkan bahwa nanti Mesias itu bukan hanya mati berkorban untuk membawa manusia ke sorga, tapi sakit penyakit kita lah yang dipikulnya. Di samping pemberontakan kita juga, dan hukuman yang pantas untuk kita ditimpakan atas beliau. Tapi Alkitab dengan jelas mencatat bahwa Tuhan memikul our illness atau sakit penyakit kita, dan oleh bilur-bilurnya mereka sembuh. I believe what the scriptures say. Saya percaya apa yang firman Allah katakan. Imanku bukan berdasar perasaan atau pengalaman. Saya percaya orang-orang Kristen harus hidup oleh iman. Anak-anak Tuhan bukan oleh perasaan dia atau pengalamannya. Tapi kita harus fokus pada apa kata firman. Dan firman berkata bilur-bilurnya masih menyembuhkan. Yesus itu tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan Yesus mati bagi semua orang, dan Yesus juga mati bagi setiap penyakit yang diderita oleh orang. Yesus punya kuasa kesembuhan atas penyakit apapun. I want you to see that He is the source of healing. Dialah sumber kesembuhan itu. Karena itu tidak ada yang namanya penyakit terlalu besar atau terlalu mustahil, atau penyakit terlalu kecil, gini-gini aja, udahlah gak usah ganggu Yesus. Ini demam, mungkin demam biasa, mungkin infeksi tenggorokan, saya nggak tahu. Alkitab tidak mencatat lebih detail lagi. Mungkin karena yang menulisnya adalah Markus. Kalau di Injil Lukas itu tabib, dia seorang dokter di zaman itu. Kalau dia yang nulis mungkin jauh lebih detail ya. Fokus Markus bukan pada jenis penyakitnya, tapi bahwa Tuhan Yesus itu menyembuhkan apa saja. Itu intisarinya. Markus ini anak muda. Ini loh yang ikut sama Paulus, kemenakan Barnabas, Yohanes, Markus. A young man. Seorang awam, tapi dia tahu kejadian ini. Karena dia dekat dengan Petrus, dia mencatat biografi. Petrus mungkin cerita, dulu mama mertuaku disembuhkan sama Tuhan Yesus. Dia sakit demam tinggi sampai 40 derajat Celcius. Mungkin sampai 40 sekian bahkan. Waduh, atau sudah step kali, udah mulai hampir kejang. Disembuhkan. Markus mencatatnya, Yesus sembuhkan apapun. Menggenapi apa yang dikatakan Yesaya. Mungkin penyakit Anda terlalu besar, terlalu kronis, terlalu akut, gak mungkin bisa sembuh. Bukan kebetulan bahkan di dalam Alkitab dicatat dalam kejadian yang lainnya, Yesus menyembuhkan perempuan 12 tahun pendarahan. Kenapa dicatat? Kenapa dicatat berapa lama 12 tahun? Untuk sebagai kesaksian bagi kita bahwa misalnya kita dalam satu kondisi udah 12 tahun habis duit untuk berobat ke sini sana, di dalam negeri maupun keluar, nggak sembuh-sembuh. Kenapa Alkitab mencatat 12 tahun? Untuk mengingatkan kita jangan putus asa. You keep believing, sekalipun lama-lama setelah 10 tahun sesuatu itu jadi realita, ya sudahlah, nerima. But keep hoping. Tetap berharap pada Tuhan. Tetap percaya. Tetap klaim. Ketika saya berdoa untuk seseorang, orang itu belum sembuh, saya akan terus doakan selama dia masih hidup. I will keep on praying. Tuhan berkata 12 tahun itu kan untuk mengingatkan kita, tidak ada waktu menunggu yang terlalu lama. Kadang-kadang mujizat terjadi instan, kadang-kadang terjadi secara progresif, kadang-kadang perlu waktu, kadang-kadang membypass waktu, tidak ada waktu, tiba-tiba lo kok bisa? Aku sudah sembuh. Heran. Semua pengobatan akhirnya dihentikan. Karena dokter pun bisa melihat, loh kok jadi begini? Terlalu banyak kesaksian seperti itu sepanjang pelayanan kami saja. Yang Yesus lakukan selama zaman 3,5 tahun di Galilea, dia menyembuhkan. Itu Alkitab mencatat, bahkan di surat di Injil Yohanes. Kalau semua yang Yesus lakukan itu, semua dibukukan, tidak ada library perpustakaan yang cukup menampungnya. Dalam pelayanan kami aja orang berdosa yang Tuhan tebus ini.
Kami orang biasa. So many testimonies. Begitu banyak kesaksian. Makanya kuatkan dirimu dengan kesaksian orang-orang yang sembuh. Dan jangan hakimi orang-orang yang belum sembuh. Belas kasihan. Menangis dengan orang menangis. Tapi kalau Anda mau bangun iman, cari dan dengarkan kesaksian orang-orang yang disembuhkan, yang mirip keadaannya dengan Anda. Sebab oleh darah anak domba Allah, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Iblis itu gimana bekerja dalam dirimu? Apa maksudnya iblis dikalahkan? Emangnya ada iblis di dalam aku? Emangnya ada iblis yang menghalangi kesembuhanku? Ada. Namanya iblis ragu-ragu, bimbang, gak percaya. Loh, boleh gak kita berharap untuk didoakan oleh manusia? Mereka pun cari-cari Petrus. Tapi kalau Tuhan mengurapi bayang-bayang Petrus, bukan karena mereka percaya, bukan karena mereka beriman kepada hamba Tuhan, tapi karena mereka beriman pada nama Tuhan. Tuhan bisa pakai berbagai macam cara untuk menyembuhkan. Kalau Anda baca kitab Injil ya, nggak ada satu cara Yesus pun yang terulang loh. Tuhan bisa menyembuhkan lewat kata-kata, lewat tumpang tangan, lewat ludah. Terlalu banyak. Tapi orang itu sang penderita dan keluarganya harus exercise firman, iman. Itulah sebabnya saya tidak cerita tentang kesaksian-kesaksian, Anda cari sendiri. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman, bukan pendengaran akan kesaksian. Kesaksian itu untuk mengalahkan keraguan di dalam dirimu. Jikalau orang lain ditolong, saya juga. Tapi Anda harus memperoleh iman untuk sembuh. Dan iman itu timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan segala penyakit. Yang percaya katakan amin. Mari kita sekarang baca sedikit lagi, saya jelaskan supaya iman Anda bangkit, supaya iman Anda dikuatkan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Simon dan Andreas itu brothers, mereka kakak beradik, dua-dua rasul Kristus. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus berada di sebuah rumah ibadah. Lalu selesai keluar dari sana, terjadi kesembuhan di rumah tangga. Hari ini berbicara tentang gereja. Gereja harus menjadi tempat yang seperti itu. Gereja harus menjadi tempat atau rumah kesembuhan. Dan dari gereja ini akan terjadi kesembuhan-kesembuhan di rumah-rumah. Healing goes out of the church. Kesembuhan itu keluar dari gerejanya. Gereja tidak boleh anti kesembuhan. Gereja harus memberitakannya. Gereja harus mengajarkannya. Sehingga orang-orang keluar dari rumah ibadat ini seperti Yesus membawa kesembuhan di rumah tangga mereka. Gereja itu adalah rumah ibadah. Kalau Anda baca di kitab Injil, banyak sekali kejadian Yesus menyembuhkan seseorang itu di rumah ibadah. Jadi gereja bukan hanya rumah tempat kita ibadah kepada Tuhan, tapi juga rumah kesembuhan. Gereja juga adalah rumah roti atau Bethlehem, rumah roti secara rohani. Di tempat ini kita diberi makan secara spiritual. Bahkan gereja juga memberi makan 5.000 orang. Gereja punya tangan-tangan kemanusiaan. Tapi lebih dari itu, di gereja kita makan firman Tuhan. Iman kita dibangkitkan untuk mengalami Tuhan, untuk mengalami janjinya. Di rumah ibadat, Yesus menyembuhkan. Salah satu kejadian, Yesus menyembuhkan seorang yang mati setengah badannya atau pansui. Itu di hari Sabat lagi. Itu para Farisi ahli Taurat dan menunggu mau hendak menjebaknya. Kira-kira dia bekerja enggak di hari Sabat dan melanggar hukum Musa. Yesus marah kan? Mana yang dibenarkan? Berbuat baik atau berbuat jahat di hari Sabat? Yesus bilang, ulurkan tanganmu, langsung sembuh. Dan kali ini Yesus keluar dari rumah ibadat, kesembuhan terjadi di dalam rumah tangga seseorang, rumah tangganya Petrus. Ibu mertuanya disembuhkan, coba ayat 30, ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Coba lihat di ayat 30, Yesus itu sangat peduli sama keluarga kita. Yang jadi rasul itu Petrus, tetapi yang disembuhkan adalah mama mertuanya.
Do you know that Yesus itu adalah Allah perjanjian, dan perjanjian antara kau dengan Tuhan itu bisa mempengaruhi keluargamu? Jadi boleh nggak kita klaim kesembuhan untuk orang tua kita, untuk anak kita, untuk saudara kita, sepupu kita? Sangat-sangat tepat sekali. Sangat tepat dan dibenarkan. Karena Yesus itu Allah perjanjian. Kalau Anda juga jadi orang percaya, percayalah sekalian untuk mereka. Percayalah demi keselamatan orang lain. Tiada lain, orang lain itu adalah keluargamu sendiri. Saya jadi ingat kisah para rasul pasal 16 ayat 31. Kalau seorang itu percaya kepada Tuhan, dia diselamatkan. Tapi dia dan seisi rumah tangganya akan diselamatkan. Chance-nya itu, kesempatannya sangat tinggi sekali untuk keluarganya itu bertobat. Kalau ada satu orang yang sudah bertobat dulu. Tapi bukan hanya keselamatan. Kalau ada yang sakit di sekelilingmu, harusnya mereka beruntung punya Anda dalam keluarganya. Makanya itu kalau kita itu orang percaya, kita harus menjadi pintu hadirat Allah di rumah kita. Saya jadi ingat ayat di Mazmur, bukalah pintu, Raja kemuliaan hendak masuk. Siapakah pintu itu? Pintu itu bukan pintu sungguhan. Yesus pun menamakan dirinya pintu, akulah pintu, siapa yang masuk melalui aku, itulah yang sah. Tetapi maling, pencuri, pembunuh, pembinasa, itu melompat jendela. Akulah pintu, siapa yang keluar masuk dari aku akan melihat rumput yang hijau, air yang tenang. Yohanes 10, akulah gembala yang baik. Kita juga adalah pintu. Pintu siapa? Pintunya Tuhan untuk keluarga kita. Terlalu banyak cerita juga di dalam kitab Injil hingga hari ini di zaman modern. Orang-orang yang berdoa bagi kekasih-kekasih mereka dan keluarga mereka disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan tidak tentu yang disebut keluarga itu adalah darah dan daging. Terjadi satu kesembuhan di sebuah rumah. Ini rumahnya adalah rumah kontraannya Tuhan Yesus di Kapernaum. Itu loh ceritanya yang saya tidak bahas hari ini, yaitu atapnya dilobangi. Lalu karena 4 orang yang beriman itu semua kawannya. Itu mungkin bukan keluarganya. Diturunkan, dikerek, bukan kerek bendera, diturunkan ke bawah. Itu orang lumpuh yang dari lahir. Lalu Yesus sembuhkan di sana. Itu rumah di Kapernaum, itu rumahnya Tuhan Yesus. Karena waktu itu dia pulang dan semua orang tahu kehadirannya tidak bisa disembunyikan. Maka berbondong-bondong datang, sesak-sesaklah sampai di luar pintu. Mereka tidak dapat jalan masuk, mereka bolongi atapnya. Tuhan gak marah tuh. Setelah mereka sembuh, semua khalayak ramai pergi. Tuhan harus ganti rugi. Karena anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Dalam pelayanannya Yesus tidak punya rumah. Cerita itu menggambarkan bahwa kepedulian itu juga satu wujud iman. You must pray for people around you. Jangan takut. Firman ini bermata dua, bukan hanya kepada orang sakit, pada orang belum percaya, tapi firman ini juga memperlengkapi umat Allah yang sudah percaya. Bapak ibu saudara, jangan berkata aku bukan pendeta. Kalau Anda pulang ke rumah, siapa sakit, pegawainya, pembantunya, tawarkan. Asal kita sopan, kita tidak memaksakan, bolehkah saya doakan? Biasanya orang tidak akan nolak. Dan waktu Anda doakan, jangan lihat dirimu sendiri, aku kurang iman, aku nggak serak, aku kurang paham Alkitab, masih belajar, aku masih baru. Kesembuhan itu has got nothing to do with you. Coba baca di kitab Injil. Orang-orang simple, sederhana, bahkan yang nggak tahu, bahkan yang salah. Ketika dia berkata, kalau engkau bisa Tuhan sembuhkan. Tuhan berkata, kalau aku mampu, maafkan aku Tuhan. Ampuni aku yang tidak beriman ini. Ajari aku beriman. Lalu Tuhan sembuhkan. Sembuhkan anaknya. Tuhan itu menyembuhkan dan berkarya di dalam kehidupan orang-orang yang jauh dari sempurna seperti Anda dan saya. Dan kalau Anda sudah mengaku percaya pada Tuhan, Anda pintu. Andalah pintu. Mari kita sekarang lihat ibu mertua Petrus tidak semerta-merta langsung sembuh. Ada posisi, ada suatu lokasi namanya doa. Sebelum terjadi sebuah miracle, ada sebuah tempat namanya syafaat. Kita lihat lagi ayat 30. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Kita lihat kondisinya. Mereka, entah mereka ini siapa, saya percaya mereka ini termasuk Simon dan Andreas lah. Kenapa Yesus diajak ke rumah? Ayolah Tuhan, besuk ke rumahku. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Inilah doa syafaat. Mereka memberitahukan keadaan ibu mertua Petrus kepada Yesus.
Yesus sudah tahu, karena Yesus Maha tahu. Ingat gak Bartolomeus, Nathanael itu? Dia kan ragu, dia bimbang. Waktu dia diajak sama Andreas untuk ketemu sama Yesus, aku sudah ketemu Mesias. Dia berkata, mana ada Mesias datang dari Nazaret? Mana ada? Tapi waktu dia ketemu Tuhan dia belum ngomong apa, belum diperkenalkan, belum memperkenalkan diri. Yesus langsung berkata, aku udah melihat kamu, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan. Dia kaget, karena memang Nathanael atau Bartolomeus ini orang yang sangat tulus. Kok dia tahu sifatku? Itu juga kata teman-temanku, itu juga kata mamaku. Dia pikirkan. Lalu ada satu lagi kalimat Yesus berikutnya mengejutkan dia, menunjukkan Yesus itu Maha tahu. Aku melihat kamu waktu kamu masih Filipus yang ngajak dia. Sebelum Filipus datang kepada kamu, aku melihat kamu di bawah pohon tertentu. Kaget dia. Zaman belum ada video call, belum ada CCTV. Yesus berkata, kamu di bawah pohon tertentu. Sebelum salah satu muridku datang jemput kamu untuk kenalkan ke aku. Kaget dia. Kenapa Yesus harus diberitahukan keadaan ibu mertua Petrus? Masa Yesus nggak tahu? Yesus tuh Maha tahu. Tapi inilah tempat doa. Sekalipun Tuhan tahu kondisi Anda, sekalipun Tuhan tahu kondisi orang-orang yang ada di rumahmu, tapi harus ada orang yang menempati posisi syafaat dan memberitahukan keadaan itu pada Yesus, bukan sebagai informasi, tapi sebagai petisi. Bukan sebagai seorang informan, tapi sebagai seorang pendoa. Tuhan tidak perlu diberitahu FYI ya Tuhan, for your information only. Tuhan akan berkata, aku udah tahu. Bahkan sebelum kamu berdoa, aku tahu kebutuhanmu apa. Tapi Tuhan mencari seseorang yang berdiri di antara orang yang memerlukan dan Tuhan yang memberikan. Dan berseru berkata, Tuhan, belas kasihani, sembuhkan mamaku. Itu Anda dan saya. Itu Anda dan saya. Kita itu bisa jadi penerus, kita juga bisa jadi penghalang. Orang-orang Nazaret itu menghalangi mujizat banyak orang. Yesus tidak bisa berbuat banyak di Nazaret karena apa? Karena mereka tidak percaya. Kecuali menyembuhkan beberapa orang saat dia tumpang tangan. Di Nazaret tidak terjadi kesembuhan yang spektakuler. Because most of the population, karena populasi Nazaret sebagian besar 99,999 99.9999 disbelief. Karena Yesus dari situ, Nabi tidak dihormati di rumah sendiri. Semua orang berkata, orang-orang bilang dia gimana. Oh dia itu loh kecil di sini, aku lihat dia itu anak tukang kayu, bukannya dia itu anaknya Yusuf. Saudara-saudaranya, saudara perempuannya, aku kenal semua, kita tahu semuanya. Dan mereka kecewa akan dia. Yesus tidak bisa berbuat banyak. Tahukah, kadang-kadang yang menjadi penyumbat yaitu orang-orang yang percaya tapi tidak percaya. Karena itu kalau Anda disuruh doa, kalau Anda lihat ada orang yang sakit, jemaat GMS apalagi udah berceging, udah jadi murid, tumpangi tangan aja, bandel aja, dalam nama Yesus. Anda akan terkejut nanti lo tuli mendengar. Dari tangan siapa? Bukan dari tangan Rasul, dari tangan believers, dari tangan orang-orang percaya. Dan Anda akan menggenapi, kita katakan di Markus 16, dan tanda ini akan menyertai orang-orang percaya, bukan pendeta saja. Pendeta termasuk golongan orang percaya, tapi juga banyak pendeta yang tidak percaya, juga banyak yang menentang kesembuhan. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Ini Alkitabiah. Mereka akan melambangkan tangan seorang sakit, orang itu akan sembuh. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Ada satu posisi namanya doa yang tidak bisa di-bypass. Biasanya sebelum miracle mujizat terjadi, ada doa dulu. Meskipun waktu kita baca ayat ini mungkin kelewatan. Mana doanya? Itu dia. Dia tidak persis ditulis doa, tapi dijelaskan aktivitasnya. Inilah aktivitas doa. Mereka memberitahukan keadaan sang pasien kepada Yesus. That's prayer, my friend. That's prayer. Saya tidak tahu kenapa Tuhan kalau mau sembuhkan ya sembuhkan kan ya. Tidak usah minta kan Tuhan juga sembuhkan. Orang kan gitu kan kadang-kadang punya iman yang pasif. Iman yang pasif itu bukan iman. Karena Yesus sendiri yang ajarkan minta. Mintalah, carilah, bahkan ketoklah. Misalnya orang mau terima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, kok dikasih ya sudah. Roh Kudus kan tidak pernah maksa. Kedengarannya saleh, kedengarannya alasannya itu masuk akal, tapi tidak masuk ke dalam firman.
Karena Paulus pun menulisnya seek the gift, diligently seek the gift, rajinlah, mintalah, ingini, seperti orang yang desperate gitu loh. Seek the gift. Kalau mau kasih kan kasih, nggak usah dipaksakan. Kalau udah basaro, nggak usah basaro. Kalau udah dikasih, nggak usah dikasih. Buktinya di tempat atau di gereja yang tidak menekankan hal itu, tidak mengharapkan dan tidak percaya, jarang. 1-2 itu perkecualian yang bisa. Tapi di gereja yang percaya hal itu dan benar-benar mengharapkannya, minta karena ada dalam firman, banyak yang dapat. 1-2 yang belum dapat itu perkecualian, masih menanti waktu Tuhan dan harus tekun mencarinya. Aneh ya, di gereja yang percaya kesembuhan itu nyata, banyak yang disembuhkan. Terus saya nggak tahu kenapa kok belum semua disembuhkan. Saya sampai sekarang masih tetap beriman loh untuk itu. Karena firman Tuhan berkata waktu di gereja mula-mula itu, kalau Anda baca di beberapa pertemuan mereka, semua disembuhkan. All were healed. Kalau Anda baca, all. Ketika mereka bersatu dan mereka berdoa sepakat, ya, metodenya aja sesuai dengan hikmat yang diberikan saat itu di lapangan. Tapi entah gimana mereka sepakat. Pernah sekali mereka berdoa, goyang tempat itu, penuhan Roh Kudus, bukan kesembuhan, tetapi rasul-rasul keluar dan kesembuhan terjadi di mana-mana. Tapi ada 1-2 instan di dalam kisah para rasul kalau Anda baca gereja mula-mula, and they all got healed. Saya menunggu saatnya ketika iman kita semakin sempurnakan, ketika lawatan Tuhan terjadi semakin besar, all will be healed. Dan saya imani hari ini juga sama. Semua akan disembuhkan, katakan amin. Anda menyaksikan ini bukan hanya di rooftop, sekarang ini disaksikan oleh semua gereja kita. Jemaat kita ini sekarang 100.000 sekian menyaksikan ini. Di mana-mana. Belum lagi yang di luar sana, yang bukan atau belum jemaat. Saya percaya, saya beriman. Imanku tidak akan berkurang, maka bertambah terus sampai sempurna. Saya mengharapkan dan menunggu saatnya ketika all tanpa kecuali disembuhkan oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kalau orang tanya kepada saya, kenapa kok Pastor Philip berani percaya seperti itu? Karena waktu Yesus mati di kayu salib, bilurnya itu untuk semua orang. Kalau Yesus menulis, kalau di dalam Alkitab ditulis ya, maksudnya Yesaya menulisnya, Tuhan mati bagi sebagian orang dan saya tidak punya hak percaya sejauh itu. Tapi kalau Alkitab mencatat bahwa Yesus itu juru selamat semua orang, bahwa darahnya itu dicurahkan untuk semua pendosa, mau Hitler kayak mau siapa kayak, mereka punya kesempatan bertobat. Saya akan beritakan Injil ke semua orang, termasuk ke aspal, nggak hanya ke tanah yang baik. Tanah berduri pun gua taburi, semak belukar pun saya taburi, tanah tipis juga, pinggir jalan pun saya taburi sampai krek atau sampai retak. Karena saya tidak punya hak untuk berhenti setengah jalan atau seperempat. 3/4 pun tidak diperbolehkan, karena Alkitab mengatakan Yesus mati bagi semua orang, all people. Dan bilurnya adalah untuk semua orang sakit. All, penyakit apapun, mental, fisik, penyakit yang sifatnya itu degradasi karena usia, penyakit apapun, all. Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya pernah pergi ke tempat di mana healing itu terjadi luar biasa. Di tempat-tempat tertentu jarang terjadi. Yaitu sama dengan waktu pergi ke Galilea, kota A, dengan pergi ke Nazaret, itu memang ada perasaannya beda. Even kami hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul Injil pun tidak punya all power to change people's mind. Kami hanya bisa suggest atau menyarankan, ini loh Yesus, kami memberitakan Yesus mati untuk semua orang. You mau percaya enggak? I cannot force. Saya tidak bisa memaksa family Anda mengalami Allah. Saya hanya bisa menawarkan bahwa Dia itu sanggup menolong Anda. Saya hanya bisa memberitakan bahwa Dia cinta dan Dia punya rencana yang indah. Percaya atau menolaknya, terserah kita. Karena Yesus mati untuk semua orang, saya berani percaya sejauh itu. Saya tidak akan menyerah sampai everyone get healed. Mungkin gereja terlalu luas, Yesus kepala gereja, kami ini kan hanyalah hamba-hamba setiap gereja.
Tapi gereja tempat yang saya gembalakan, saya beriman sama Tuhan. Saya janji, sampai kapanpun saya akan beriman, sampai semua jemaat yang dipercayakan Tuhan pada kami, yang sakit semua tanpa kecuali sembuh. Saya tanya, siapa di sini mau diimani sama gembalanya untuk sembuh atau mau diimani untuk sakit? Gimana kalau saya balik? Saya imani supaya Anda semua jatuh sakit. Nggak boleh kan? Dan jangan tanggung, jangan jadi orang gentayangan. Let's beriman sungguh-sungguh semua sembuh. Kalau Anda beriman sungguh-sungguh, iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya minta Anda menjadi agen kesembuhan Allah. Bukan Anda yang menyembuhkan, Anda tinggal memberitakan. Berita bilurnya menyembuhkan dan taat. Itu kalau Anda pulang nanti keluarga Anda ada yang sakit sekalinya, tumpang tangan. Tuhan Yesus dengan doa yang mungkin terpatah-patah, nggak apa-apa, Tuhan tuh dengar bahkan doa anak kecil. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ada a place of prayer, ada tempat doa sebelum mujizat terjadi. Sampai kapanpun ini tidak bisa berubah. Doa tetap adalah sarana naik turunnya mujizat dari Allah. Prayer it is. Tapi iman adalah jalan masuk untuk menerima kasih karunia. Roma 5. Doa adalah aktivitasnya untuk naik tangga Yakub itu loh, naik turun. Terus ada anak manusia yaitu Yesus di perjanjian lama itu berada di puncaknya. Kalau doa itu membawa naik, iman itu tangan yang menjangkau turun. Iman adalah jalan masuk pada kasih karunia. Nggak cukup sampai Anda percaya, Pastor Philip doakan aku. Yes, tapi saya akan ajari Anda untuk beriman. Kecuali kalau orang itu sudah meninggal, mati, lalu didoakan. Ada kejadian seperti ini, ya. Kejadian seperti ini di dalam beberapa pelayanan sampai orang mati pun bangkit. Dalam pelayanan kami belum. Kalau orangnya mati kan nggak bisa diinterview, kan nggak bisa diajak beriman. Tapi kalau Anda masih hidup, tidak koma, tidak pingsan, saya ajak Anda beriman. Jangan hanya berseru, doakan. Berimanlah pada Tuhan. Exercise your faith, karena iman itu adalah tangan yang menerima kasih karunia. Roma 5. Doa itu aktivitasnya. Banyak orang sampai ke doa, tapi berimannya gagal total. Dia nggak beriman pada Tuhan. Doakan aku, lebih seperti pengemis yang pray for me, tapi nggak mau diajari untuk beriman kepada Tuhan. Lebih gampang untuk kita dompleng iman pada seseorang. You must have faith. Berapa banyak kalau Anda baca di kitab-kitab Injil, seperti nanti salah satu yang saya akan bahas malam ini, Bartolomeus, orang yang buta. Itu rasul-rasul pun tidak beriman. Dia yang teriak-teriak, anak Daud, kasihanilah. Ketika Tuhan panggil dia, apa yang bisa aku perbuat? Apa yang maumu? Supaya melihat. Dia beriman pada Tuhan. Saya beritahu ya, iman itu tidak akan mengecewakan. Iman itu tidak mengecewakan. Justru Yakobus memperingatkan, orang yang mendua hati, doanya kedengarannya secara doktrin indah, tapi nggak jelas mintanya apa. Jangan harap kau akan dapat apa-apa. Sebab orang yang bimbang, orang yang mendua hatinya, tidak akan memperoleh apa-apa. Saya dorong Anda untuk beriman. Sekalipun Anda sakit, tapi kan Anda punya pilihan hati. Hatimu itu condongkan ke Tuhan, condongkan ke janji Tuhan. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Yesus bahkan tidak berdoa. Dia berdoa kepada Bapa pada saat membangkitkan Lazarus kan? Bapa, supaya mereka tahu aku kau utus. Lazarus, keluarlah. Tapi dia tinggal datang, pegang tangannya, bangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Tuhan itu hadir loh atas doa kita. Tahu nggak apa definisinya hadirat Allah? Hadirat Tuhan itu apa? Hadirat Tuhan itu artinya kehadirannya. Maksudnya apa ya? 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, aku ada di tengah mereka. Cuma kadang-kadang kalau Tuhan hadir itu kita rasa itu biasa. Dan kita tidak lagi expect apa-apa, gak ada ekspektasi apa-apa. Karena sudah terbiasa, rutinitas. Padahal sadarkah Anda siapa yang hadir itu?
Sadarkah Anda siapa yang hadir itu? Misalnya seorang pakar luar biasa di satu bidang. Kalau dia datang ke rumah Anda, cuma makan-makan, ngajak ngomong yang biasa-biasa, gosip ria, ya biasa. Tapi kalau Anda langsung mulai masuk ke bidang keahliannya, Anda terkejut loh. Waduh, nyesel aku dari tadi 1 jam, sia-siakan waktu. Padahal orang ini luar biasa. Tapi saya tidak pernah gali apa-apa, karena saya tidak punya ekspektasi. Dia datang yang juga bertamu, bahkan kita tidak tahu, siapa ini, orang ini siapa. Ternyata waktu dia bicara, wow, ketika kita tahu dia siapa. Kadang-kadang Yesus datang pun kita tidak expect apa-apa, karena kita lupa dia siapa. Dia tabib loh, di atas segala tabib. Dokter di atas segala dokter. We don't place any expectation on him. Oh, tapi kan tidak boleh punya motivasi sama Tuhan. Sepatutnya sama Tuhan. Tuhan tidak keberatan. Karena itu siapa? Itu gini loh. Nggak ada seorang dokter yang tersinggung kalau pasien datang minta di treatment secara medis, karena memang itu profesinya. Yehova Rafa itu memang sudah adalah statusnya. Jangan kita itu merasa diri suci kalau kita tidak minta apa-apa. Seorang bayi minta susu dari mama, ASI, air susu ibu, sepatutnya. Karena memang itu adalah identitasnya. Dia seorang ibu. Yesus tidak akan marah Anda minta, karena dia adalah Yehova Rafa. Dia malah senang, dia malah bahagia Anda mengenalnya. Udahlah, jangan repoti Tuhan lah. Nggak usah lah, kita bisa selamatkan diri sendiri lewat hukum Taurat lah. Nggak usah kita itu merepotkan. Tuhan itu terlalu baik sama kita. Kita masuk surga itu jangan minta bantuan dia. Udahlah, setia aja hukum Taurat, jangan bohong, jangan dusta, jangan ini, jangan pikir buruk, jangan mikir yang jelek. Udah gitu aja. Cukup dengan kekuatan kita bisa jadi orang sesoleh-soleh, sesaleh-salehnya. Yesus bisa berkata, loh aku itu udah mati untuk kamu. Kamu itu enggak klaim apa-apa. Bukannya aku juru selamatmu. Jangan, aku enggak mau repoti Tuhan. Aku tolak darahmu. Tuhan, terlalu baik engkau, terlalu you're too kind. Enggak usahlah engkau curahkan darah. Tuhan, 1, sombong banget kamu. 2, kamu menolak aku karena aku Mesias. 3, ya kan? 3 apa ya? Tuhan akan berkata, kamu enggak ngerti isi hatiku. Udahlah, aku enggak usah repoti, enggak usah curahkan darah. Dan itu sudah terjadi 2000 tahun lalu. Udahlah, enggak usah curahkan darah, enggak usah kau berikan tubuh atau badanmu dipecah-pecahkan. Udahlah, aku bisa sendiri Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. I will try to get to you. Aku akan berusaha untuk sampai ke kamu. On my own. Dengan kekuatanku, dengan kesalehanku. No need your blood. Bukan karena benci atau menolak Tuhan. Sungkan. Sorry merepotkan. Enggak usah darahnya, simpen aja Tuhan Yesus. Kau mati untuk dirimu sendiri. Aku bisa sendiri sampai ke sorga. Lalu nanti kita ketemu ya Tuhan. Good luck. Nggak akan nyampe. Ada orang yang takut untuk menaruh ekspektasi apa-apa pada Tuhan. Seolah-olah sok suci dan berkata, aku nggak mau merepotkan. Aku nggak mau jadi orang-orang karismatik itu loh yang suka sembuh. Kita doakan, minta kesembuhan, minta mujizat. Buktinya kalau dia sakit dia ke dokter, dia mengusahakan kesembuhan, cuman nggak mau dari Tuhan, itu aja loh. Itu aja bedanya. Loh ya tetap dalam Tuhan, ke dokter pun tetap berdoa, iya ngerti. Itu nggak salah. Tapi kalau Tuhan berikan kesempatan untuk Anda berdoa dan minta kesembuhan ilahi, why not ya? Kita kira kalau kita nggak minta Tuhan senang. Itu justru menolak pengorbanannya. Bukankah ayat sudah berbunyi, tertulis sudah nggak bisa dibatalkan, oleh bilurnya kita sembuh. There's divine healing. Ada kesembuhan ilahi. Yesus datang membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Coba Anda baca ini, kemudian perempuan itu melayani mereka. Jadi saya lihat ada suatu happy ending. Setelah perempuan itu sembuh, dia melayani Tuhan. Bukankah itu adalah pemandangan yang indah dari orang-orang yang disembuhkan? Setelah itu dia serving God. Mereka melayani Tuhan. Pada waktu kita sakit, kita pun kadang-kadang berpikir, Tuhan, aku kepingin sekali Tuhan Yesus bisa melayaniku. Orang lain lagi, bisa melayani keluargaku lagi. Tuhan kabulkan doa itu dan Tuhan sembuhkan dia. Menjelang malam sesudah matahari terbenam,
dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Mulai dengan satu orang yang sembuh, yaitu mertua Petrus. Orang-orang berjejal-jejal di rumahnya Petrus. Ia menyembuhkan, ayat 34, banyak orang yang menderita. Catat ini, bermacam-macam penyakit-penyakitmu termasuk di dalamnya. Dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Kalau Anda baca, kok dijadiin satu ya, diperkan, dipasangkan antara bermacam-macam penyakit dan banyak setan. Tidak semua penyakit dari setan, tapi semua penyakit tentunya bermula sejak manusia jatuh dalam dosa. Penyakit bukan ciptaan Allah. Pada hari yang ke-6 Allah menciptakan penyakit. Nggak ada. Semua yang Allah ciptakan, dia berkata, adalah baik adanya. Tapi manusia jatuh dalam dosa. Maka dosa datang, kutuk datang. Sakit penyakit itu masuk dalam paket itu. Tidak, sekali lagi, tidak semua penyakit itu dari setan, tapi tidak dapat dipungkiri. Banyak penyakit itu originnya, asal usulnya dari roh jahat. Banyak. Tidak semua, tapi tidak sedikit. Saya yakin hari itu Yesus mengusir banyak setan dan banyak orang sembuh. Tidak semua orang tuli itu karena roh jahat, tapi ada orang yang roh tuli dan bisu. Kok kita tahu? Di ayat-ayat lain, Jesus rebuked the dumb spirit in a deaf person. Yesus menengking dengan keras, menegur dengan keras roh yang membisukan pada seseorang yang tuli. Dari sini kita tahu bahwa ada roh-roh jahat yang bekerja. Ada roh-roh najis yang beroperasi. Ada dosa-dosa yang perlu ditanggulangi. Tapi kesembuhan itu tetap datangnya dari tangan Tuhan. Saya percaya, saya merasakan di kebaktian pertama ini, saya merasakan ada penyakit-penyakit demikian yang akan Tuhan sembuhkan di dalam Jumat Agung, perayaan Jumat Agung kita sekarang. Ada roh-roh jahat. Anehnya, waktu Yesus menyembuhkan beberapa orang, dia bukan mengucapkan kesembuhan, dia tengking setan, mengusir setan. Setan itu pergi, maka orang itu bisa mendengar lagi. Setan itu pergi, orang itu sembuh dari tumor tertentu. Setan itu pergi, orang itu sembuh dari kecemasannya. Saya percaya hari ini, di kebaktian pagi ini, saya kok merasa in my spirit akan terjadi kelepasan-kelepasan juga. Entah di sini atau siapapun yang menyaksikan di luar sana, termasuk di gereja-gereja kita, pendatang-pendatang yang hari ini datang untuk mencari kesembuhan dari Tuhan. Saya percaya Tuhan juga akan melepaskan Anda dari gangguan roh jahat.